مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat teriring salam selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan contoh dalam akhlaknya, suri tauladan dalam setiap aspek kehidupannya. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang kelak menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan suci Ramadan banyak sekali amalan yang sebaiknya kita lakukan, yang memang harus kita sebagai umat Islam melakukan hal tersebut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 5 keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu syahrus siyam. Diwajibkan kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua yaitu merupakan syahrul qiyam, yaitu kita memperbanyak bangun malam. Dari mulai kita melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan ibadah sahur, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang lebih utama, karena ini merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, maka syahrul qiyam ini salat yang wajib harus kita jaga, dan yang sunnah kita tambah, kita lakukan agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang ketiga yaitu syahrul Quran, karena di dalam bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran yang berdepatan dengan malam nuzulul Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadikan bagi kita sebuah
petunjuk dan juga penjelasan-penjelasan antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam, mari sama-sama kita baca. Apalagi ini di bulan suci, jangan sampai Al-Quran hanya ditaruh di atas lemari, bahkan berbulan-bulan belum dibuka. Tapi sama-sama mari kita baca dengan cara kita belajar membacanya, belajar mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi hati-hati sahabat, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita perlu berhati-hati dalam membacanya dengan artian sesuai dengan hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, ataupun sifatil hurufnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kalian menggerakkan lisan kalian karena tergesa-gesa ingin segera menguasainya. Jangan karena ini di bulan suci Ramadan pengen hatam sampai 10 kali, pengen hatam 5 kali, tapi membaca tidak sesuai dengan tajwidnya, maka itu alangkah tidak baiknya. Tetap saja dengan membacanya itu akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu kita perlu belajar kepada guru-guru kita, kepada para kiai kita, para ustadz kita dalam membaca Al-Quran. Janganlah kita gengsi, kalaupun kita belum bisa, boleh kita belajar dari nol, dari mulai kita belajar huruf hijaiyah dan huruf-huruf selanjutnya, dan insya Allah kedepannya akan bisa membaca Al-Quran. Apalagi kalau para sahabat-sahabati mempunyai suara yang baik, pergunakanlah untuk membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis ada keterangan, hasinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskanlah bacaan Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang kelima, bulan suci Ramadan merupakan syahrul doa, yang artinya bulan mustajab ketika kita membaca doa. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah, apalagi di sepertiga malam. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah, maka perbanyak membaca doa. Insya Allah doa tersebut mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyaklah doa tersebut, apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan, untuk mengharapkan mendapatkan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan reformasi kita, diri kita dari tadinya kurang baik menjadi baik, dari tadinya kita kurang beramal atau dalam kebaikan kita tambah-tambah. Mulai dari sekarang sampai seterusnya kita lanjutkan amalan baik tersebut. Tapi jangan lupa pula, amal atau dosa-dosa pun harus kita jauhkan, karena dosa pun sama akan dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita semua harus bisa menyikapi bulan suci Ramadan ini dengan baik, terutama lakukan hal-hal yang positif yang insya Allah membawa pahala, yang insya Allah membawa barokah bagi kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.